Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis keselamatan lalu lintas yang berjudul identifikasi black spot Jalan Silayur, Kota Semarang, yang disusun oleh saya sendiri, Isnu Obi Prayogo, dengan NPM 236473. Ya, yang pertama itu untuk latar belakang penyebab penelitian peningkatan volume lalu lintas di Jalan Silayur menyebabkan mobilitas kendaraan semakin tinggi. Tingginya aktivitas kendaraan dan hambatan samping meningkat potensi konflik lalu lintas. Diperlukan identifikasi black spot sebagai dasar upaya peningkatan keselamatan jalan. Yang kedua, pentingnya keselamatan lalu lintas. Mengurangi risiko kecelakaan dan dampak kerugian yang ditimbulkan, meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran perjalanan bagi pengguna jalan. Yang ketiga, menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan fasilitas dan manajemen lalu lintas. Yang ketiga itu kesimpulan singkat analisis ini. Lalu lintas dan identifikasi black spot diperlukan untuk mengetahui lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan serta memberikan rekomendasi penanganan guna meningkatkan keselamatan penggunaan jalan. Ya, rumusan masalah ini bagaimana kondisi lalu lintas di ruas Jalan Silayur. Yang kedua, bagaimana karakteristik lalu lintas berdasarkan volume kendaraan dan hambatan samping. Yang ketiga, di mana lokasi yang berpotensi menjadi black spot. Yang keempat, apa faktor utama penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas. Yang kelima, bagaimana rekomendasi penanganan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Lanjut. Lokasi penelitian. Berikut adalah lokasi penelitian. Di sini terdapat koordinatnya, dan ini adalah gambaran Jalan Silayur. Jalan Silayur berada di Kecamatan Ngalian, Kota Semarang. Karakteristik lokasi: volume lalu lintas tinggi, dilalui kendaraan berat, aktivitas masyarakat cukup padat, berpotensi menjadi black spot. Metodologi penelitian. Di sini terdapat studi literatur, pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian survei lapangan, itu terdiri dari volume lalu lintas, kecepatan, hambatan samping. Kemudian pengolahan data, itu mengenal pada PKJ 1 2023. Analisis kinerja jalan, yaitu mencakup volume, kapasitas, DS, loss. Dan berikutnya identifikasi black spot, kemudian rekomendasi penanganan. Dan sini saya akan menjelaskan studi literatur, yaitu mengkaji teori keselamatan lalu lintas dan metode analisis berdasarkan PKJ 2023. Pengumpulan data primer, survei volume lalu lintas, kecepatan kendaraan dan hambatan samping. Data sekunder berupa peta lokasi dan data pendukung penelitian, survei lapangan, observasi kondisi jalan, pencatatan volume kendaraan, pengamatan aktivitas di sekitar jalan. Yang keempat itu pengolahan dan analisis, itu menghitung volume lalu lintas, menghitung kapasitas jalan, menentukan DS dan LOS. Yang kemudian nomor 5 itu identifikasi black spot, menentukan lokasi yang berpotensi rawan kecelakaan berdasarkan hasil analisis, menyusun usulan penanganan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas. Itu adalah rekomendasinya. Kemudian hasil analisis volume lalu lintas. Di sini terdapat waktu pengamatan itu pagi. Volume lalu lintas itu berada di
2422,65, yang pada sore siang itu ada 1543,5, dan sore itu 3786,80. Temuan utama, volume lalu lintas tertinggi terjadi pada sore hari sebesar 3786. Volume lalu lintas terendah terjadi pada siang hari sebesar 1543 SMP per jam. Tingginya volume kendaraan pada jam sibuk menunjukkan bahwa ruas jalan Silayur memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang padat sehingga berpotensi meningkatkan konflik antar kendaraan. Analisis kinerja jalan hasil perhitungan. Di sini ada parameter volume lalu lintas atau Q, yaitu hasilnya 2313,96 SMP per jam. Kapasitas jalan atau kita sebut dalam kurung C itu 2520,40 SMP per jam. Degree of saturation atau DS itu 0,92. Level of service itu berada di E. Interpretasi hasil DS sama dengan 0,92 menunjukkan arus lalu lintas mendekati kapasitas maksimum jalan. Loss E menandakan kondisi lalu lintas padat, kecepatan kendaraan mulai menurun, dan ruang gerak kendaraan menjadi terbatas. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa ruas jalan Silayur memiliki tingkat pelayanan yang kurang baik sehingga berpotensi meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Hambatan samping. Hambatan samping aktivitas yang diamati pergerakan berjalan kaki, yaitu aktivitas berjalan kaki yang menyeberang dan berjalan di tepi jalan mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas. Yang kedua, kendaraan keluar masuk akses. Banyak kendaraan keluar dan masuk dari akses pemukiman maupun bangunan di sekitar jalan sehingga menimbulkan konflik lalu lintas. Yang ketiga itu kendaraan berhenti atau parkir. Kendaraan yang berhenti atau parkir di tepi jalan mengurangi ruang gerak kendaraan lain. Yang keempat itu kendaraan lambat. Keberadaan kendaraan berat atau kendaraan berkecepatan rendah menyebabkan penurunan kecepatan arus lalu lintas. Kesimpulannya, hambatan samping pada ruas jalan Silayur tergolong tinggi, terutama akibat aktivitas kendaraan keluar masuk akses jalan. Kondisi ini menyebabkan penurunan kecepatan kendaraan, meningkatkan potensi konflik lalu lintas, dan berkontribusi terhadap terbentuknya lokasi yang berpotensi menjadi black spot. Kemudian rekomendasi penanganan: peningkatan keselamatan lalu lintas, penambahan rambu lalu lintas, memasang rambu peringatan petunjuk pada titik-titik yang berpotensi menimbulkan kecelakaan, perbaikan marka jalan, memperjelas marka jalan agar pengendara lebih mudah memahami jalur dan batas jalur, peningkatan penerangan jalan, menambah lampu penerangan pada ruas yang minim pencahayaan untuk meningkatkan visibilitas pada malam hari, penataan akses jalan, mengatur akses keluar masuk kendaraan agar tidak mengganggu arus lalu lintas utama dan mengurangi potensi konflik kendaraan. Kesimpulan dari rekomendasi ini, penerapan rambu, marka penerangan, dan penataan akses jalan diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan mengurangi potensi kecelakaan serta memperlancar arus lalu lintas pada ruas jalan Silayur. Kesimpulan kinerja jalan menurun. Ruas jalan memiliki degree atau TS sebesar 0,92 dengan level of service loss E yang dengan kondisi arus lalu lintas sudah mendekati kapasitas jalan. Potensi black spot, tingginya volume lalu lintas, dan hambatan samping menyebabkan peningkatan potensi konflik antar pengguna jalan sehingga ruas ini berpotensi menjadi black spot. Rekomendasi penanganan: peningkatan keselamatan dapat dilakukan melalui penambahan rambu, perbaikan marka jalan, peningkatan penerangan, dan penataan akses kendaraan untuk mengurangi risiko kecelakaan.
kata-kata untuk hari ini. Keselamatan lalu lintas bukan hanya ditentukan oleh kondisi jalan, tetapi juga oleh pengelola lalu lintas yang tepat melalui identifikasi black spot. Ruas silayur dapat menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien bagi seluruh pengguna jalan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan rekan-rekan semua. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta menjadi masukan dalam upaya meningkatkan keselamatan lalu lintas di ruas jalan Silayur Kota Semarang. Terima kasih.